Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Delia Oktaviani dan teman saya Ridolin Sarumaha akan mempresentasikan tentang teori perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak, undang-undang serta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar dari dipungutnya pajak dan sifatnya memaksa. Kedua, yang melakukan pemungutan pajak adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tergantung pada jenis pajaknya. Ketiga, pajak ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dan ciri-ciri terakhir, pajak juga dapat digunakan dalam rangka mengatur masalah lain selain budget, misalnya sosial dan ekonomi. Fungsi pajak itu ada 5. Ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi insentif. Perbedaan pajak dengan jenis pungutan lain. Sistem pemungutan pajak adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jenis-jenis pajak, ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, dan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Hukum pajak atau tax law merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak, dikelola dan diserahkan kembali kepada masyarakat. Penyerahan tersebut secara tidak langsung melalui pelayanan publik yang diambil dari negara. Menurut Profesor Dr. Rohmat Mitro, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, berdasarkan dua poin di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Teori pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, teori asuransi adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Yang kedua, teori kepentingan adalah semakin banyak individu menikmati jasa dan pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Yang ketiga, teori daya pikul atau gaya pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dalam hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Dan yang kelima, teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Asas pemungutan pajak. Yang pertama, equality adalah pengenaan pajak harus seimbang sesuai dengan kemampuan wajib pajaknya. Yang kedua, cerdik adalah pemungutan pajak harus jelas, kepastian hukum mengenai subjek pajaknya, objek pajak, dan tarif dan ketentuan pajak lainnya. Yang ketiga, convenience of payment adalah waktu pemungutan pajak harus tepat, dekat dengan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan oleh pajak. Yang keempat, economic of collection adalah pemungutan pajak harus efisiensi, biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dari penerima pajak. Baik, sekian presentasi kami mengenai teori perpajakan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.